Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadi muji baru minta. Nonton nggih Pak? Itu secara umum gambarannya Al-Fatihah itu seperti itu. Sifat rohim itu apakah sampai menunggu hari keabadian? Dan jadi kita itu nanti setelah wafat semuanya Pak, setelah wafat semuanya itu ada namanya azab kubur. Ya, ada alam kubur, ada alam barzah. Di alam kubur, alam barzah itu ada azab kubur. Ngerti nggih? Sebelum adanya azab akhirat itu ada namanya azab kubur. Jadi mengerikan sebetulnya itu. Nah, azab kubur tadi Pak, yang alam barzah tadi, itu fasenya adalah fase kita meninggal sampai hari kiamat. Bisa dipahami nggak Pak? Nah, setelah hari kiamat kita akan dibangkitkan dari tulang ekor, terus kita berbentuk manusia sedia kala lagi. Nah, baru di situ fase akhirat itu dimulai Pak. Jadi fasenya itu emang panjang sebetulnya. Adapun orang-orang yang sekarang itu sudah dimakamkan ya, sudah di kuburan, mereka menunggu Pak, menunggu waktu kiamat itu. Oh lama bagi kita, tapi bagi mereka itu nggak berasa Pak, karena alamnya sudah beda. Ada waktu, ada tempat, itu cuma di alam kita, alam dunia, alam kehidupan. Kalau di alam barzah, waktu itu beda sama waktu kita. Buat kita tuh kayaknya lama, nggak kiamat-kiamat gitu kayak. Tapi buat mereka ya waktunya sesuai mereka. Nah, disitulah ada namanya azab kubur. Itu padahal belum masuk neraka, itu belum Pak, masih dikubur itu. Tapi udah diazab. Nanti setelah kiamat bumi itu hancur, barulah manusia itu dibangkitkan satu. Semuanya dibangkitkan. Nah, kemudian alam ini berubah menjadi padang mahsyar. Nah, dari situlah itu ditanyain satu-satu orangnya itu. Sifat rohim Allah itu kan menyangkut kepada orang beriman saja kan Pak, bukan kepada orang yang kafir kan. Orang-orang yang beriman itu nanti akan dikasih sayangi sama Allah. Mungkin nih kita nyambung ke sini sedikit nih Pak. Siratul Mustaqim itu ada beberapa riwayat yang mengatakan Siratul Mustaqim itu nanti di akhirat Pak. Ketika kita di akhirat itu diarahkan kepada jembatan Sirat tadi, jembatan Siratul Mustaqim itu, orang kafir, orang munafik, orang yang fasik itu akan melihat jembatan itu tuh seperti satu helai rambut dibelah jadi tujuh. Pernah mendengar itu ya? Nah, satu helai rambut dibelah jadi tujuh. Seakan-akan seperti itu Pak, jalan ke ujung. Nah, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, yang mendapatkan rohimnya Allah tadi, nggak akan menganggap seperti itu. Dia anggapnya Siratul Mustaqim itu luas, lapang gitu, dilaluinya enak. Jadi itu tergantung individu Pak. Kalau orang itu dapat rahimnya Allah, dapat rahmatnya Allah, dia akan merasakan jembatan Sirat tadi itu sebagaimana jalan tol yang luas. Tapi kalau orang yang fasik, orang yang munafik, orang kafir malahan, itu akan menganggap bahwasanya jembatan tadi ada jalan yang cabang-cabang gitu tadi. Ini setipis rambut dibelah 7. Itu orang yang tidak mendapatkan rohimnya Allah tadi Pak. Nah, jadi letak rohimnya Allah itu di mana? Di orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu salah satu mendapatkan kerohimannya lewat itu tadi, lewat jembatan yang berasal lapang. Nonton nggih? Baik, ini pertanyaannya Pak Tris adalah seperti sudah diajani itu. Nah, ini nanti nyambung ke sini Pak. Nanti nyambung ke sini. Ini pertanyaannya Pak Tris ngeten Bu. Orang meninggal itu sudah jasadnya sudah mati. Nggih mboten? Jasadnya sudah mati, tapi kenapa harus dituntun
Bukan talqin itu bahasanya. Bukan talqin. Kalau talqin itu sebelum wafat. Talqin itu adalah memandu orang yang sebelum wafat ketika sakaratul maut, itu namanya talqin. Tapi kalau udah mati itu nggak ada istilahnya. Ya emang nggak ngerti ya sih. Gitu ya. Jadi kalau udah meninggal terus kemudian diberitahu kok mayitnya, itu sebetulnya nggak ngaruh, Pak. Sebetulnya nggak ngaruh. Memang berdasarkan itu sesuai hadis Nabi, Pak. Yang pertanyaannya itu memang ada. Man rabbuka, man nabiyuka, madza kitabuka. Itu semuanya jelas itu dari hadis Nabi. Memang kita semua nanti ketika di kuburan itu ditanya seperti itu, Pak. Tapi lagi-lagi Pak Bowe, ketika orang meninggal itu dia sudah tidak bisa terkoneksi lagi dengan kita yang masih hidup itu, Pak, aslinya. Dan amalnya juga sudah tertutup. Kecuali 3 yang pernah saya sampaikan itu. In qata'a amaluhu illa min salasin itu. Selain 3 itu ya udah mati. Bahkan ada yang lucu juga niku ngeten. Ada yang lucu juga niku kasusnya ngeten. Mayit sudah dimandikan. Mayit sudah dimandikan kayak gitu. Siap-siap dikubur itu. Tapi didemek sama orang yang lawan jenis. Misalnya yang meninggal niku perempuan, terus didemek sama sing laki-laki. Batal mboten? Loh, ya mboten. Lah mayitnya mau batal gimana? Kan mayitnya udah meninggal. Masa mayitnya bisa wudu sendiri, bisa mandi sendiri? Nggak bisa. Mayit itu sudah bukan mukallaf. Artinya mayit itu sudah tidak dibebani hukum syariat. Ketika mayit itu sudah dimandikan, misalnya mayitnya itu perempuan, kemudian tidak sengaja mungkin disentuh sama laki-laki atau Pak Mudin atau siapapun itu mungkin. Itu mayitnya nggak batal, Pak. Karena sudah mayit. Sudah bukan mukallaf lagi, sudah tidak dibebani syariat lagi. Nah, dengan itulah maka kehidupan mayit itu sudah tertutup ininya, Pak. Tanggungannya itu sudah tertutup. Kalau kita nanti bahasanya tadi misalnya harus dipandu dan sebagainya, nggak ngaruh. Karena itu semuanya yang terekam selama hidup itulah yang akan dibuka selama mati. Jadi kalau matinya itu hidupnya itu beriman, saat dia mati, maka keimanan itulah yang membantu dia menjawab pertanyaan malaikat itu. Bukan di ujung dia udah mati terus, bro, nanti kalau udah malaikat datang jawab ya man rabbuka, Allah, nggak bisa dia. Ngerti loh, Pak? Kalau jenazah berjalan di saur kembang dan uang itu tidak ada gunanya. Jenazah berjalan, ini lebih aneh lagi nih. Bagaimana? Ada di saur kembang dan uang itu. Aku dipikul. Nah, ya itu kan. Beras kuning sebar. Itu maksudnya apa itu? Ada orang. Itu adat aja, Pak. Itu adat. Kadang-kadang itu karena adat kita terlalu banyak dikira itu syariat, padahal itu cuman adat. Adat itu bukan syariat. Ngoten, Pak. Itu adat saja. Adapun kayak tadi Pak Daran juga menyinggung ada azan di kuburan, azan. Beberapa ulama justru malah memakruhkan ini. Beberapa ulama justru malah melarang ini. Karena meninggal kok disuruh sholat, padahal azan itu panggilan sholat. Kalau bayi lahir kemudian diazanin itu masih masuk akal. Ngerti nggih? Karena bayi itu ketika besar biar peka terhadap suara azan. Biar bayi itu ketika tumbuh besar bisa merasakan kenikmatan azan sehingga dia sholat. Nah kalau mati, dia hayya ala sholat loh. Aku wis mati. Aku ini pernah hayya ala sholat. Gitu nggih. Jadi emang ada beberapa ulama itu yang biar seakan-akan itu hidup itu ditutup dengan azan. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga ulama yang melarang itu. Ada ulama yang melarang azan di kuburan. Ngoten nggih. Mau diazanin atau tidak, mayat itu tidak dibebani atas itu. Karena mayat itu kan udah meninggal. Nggih mboten? Ya mau setelah itu diazanin sama anaknya atau diazanin sama pasangannya, suami istrinya. Nah itu mayat itu kan enggak kena hukumannya kan. Ya itu kembali ke masing-masing saja, Pak. Artinya emang ada dua kubu ulama yang membolehkan ataupun yang melarang. Ngerti nggih? Makanya karena bagaimanapun mayit itu sudah mati, sudah bukan mukallaf.
Udah bukan mukallaf lagi, sudah tidak dibebani dengan syariat lagi. Nih orang meninggal. Ngoten nggih, Pak Bu nggih. Santai saja lah. Pokoknya kalau kita mati ya wis lah, mau diapakan mayatnya ya silahkan. Ngoten nggih. Silahkan anak putune lah. Pokoknya kalau kita mati ya silahkan orang yang ngurusin. Tapi ada hadis yang sebetulnya itu agak gimana ya? Agak memberikan kengerian juga. Hadisnya niku bunyinya ngeten. Kasru azumil mayit kakasrihi hayyan. Memecahkan tulangnya mayit itu sebagaimana memecahkan tulangnya ketika hidup. Artinya mayit itu bisa merasakan sakitnya sebagaimana ketika sakitnya hidup. Kalau jenazahnya nggak diurusi dengan benar. Nah, ngerti loh Pak. Jadi artinya kita berikan pemahaman kepada anak turun kita itu, nak, nanti nak aku meninggal, ojo dikasari ya jasadku ya. Gitu. Karena ini hadisnya begitu. Kasru azumil mayit kakasrihi hayyan. Memecahkan tulangnya mayit itu rasanya seperti memecahkan tulang ketika hidup. Mayit tulangnya pecah, itu rasanya seperti hidup, Pak. Berarti intinya mayit itu masih bisa merasakan. Jasadnya diopo-opo itu masih bisa merasakan. Cuman kan nggak bisa ngerefleks nantem bales kan nggak bisa kan. Kalau dia dijuwit itu masih ngerasakan. Dijuwit itu masih ngerasakan jasadnya ya, Pak. Tapi sayangnya dia nggak bisa balas, udah gitu aja. Artinya kita pahamkan kepada orang lain atau anak cucu kita itu nanti kalau kita mati perlakukan jasad kita dengan baik. Ngoten nggih?